الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والحمد لله الذي أنزل علينا الرحمة والمغفرة، والحمد لله على كل حال وأحوال. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل الله حتى آتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، كما قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال تعالى في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan tahmid yang kita sampaikan atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita adalah orang yang paling beruntung karena kita masih mendapatkan nikmat yang terbesar, yakni nikmat iman dan Islam. Itulah nikmat yang paling besar yang ada pada kita hingga saat ini. Maka selagi masih beriman kita, masih bertakwa kita, masih berislam kita, berarti maknanya kita adalah orang paling beruntung di dunia ini. Walaupun dari berbagai macam sisi kehidupan kita, bisa jadi kita mengalami kerugian, bisa jadi kita mengalami kebuntungan, bisa jadi kita mengalami masalah-masalah dan mengalami menderita penyakit yang mungkin kita rasakan menyiksa diri kita. Tapi insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala biasanya bila menunjukkan kasih sayangnya kepada hambanya, Allah akan memberikan kita masalah dan cobaan. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Maka janganlah pernah kita merasa orang yang paling merugi, merasa orang yang sudah habis dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang merasa bahwasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak ada pada dirinya adalah orang-orang yang berjiwa kafir. Dia katakan dia Islam, tapi dia tidak percaya rahmat Allah. Dia tidak percaya cinta Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan kepadanya. Maka tak ada bedanya dia dengan orang-orang yang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun kondisi dan keadaan kita, tetap kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah hanya sebatas formalitas semata. Sesungguhnya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan suatu kebaikan dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita biasakan diri kita dalam hari-hari kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan kita, maka kita pun hendaknya menunjukkan cinta dan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui salawat. Kita dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sebelum lagi kita lahir di dunia ini. Kata Rasulullah dalam suatu kesempatan di depan para sahabat, aku rindu kepada ikhwanku. Lalu para sahabat mengatakan, kamikah ikhwanmu ya Rasulullah? Bayangkan saudara-saudara yang dirahmati Allah, sahabat Rasulullah, para sahabat Rasulullah kepingin dianggap sebagai ikhwannya. Tapi apa kata Rasulullah? Ikhwanku adalah orang yang tak pernah bertemu denganku, tak pernah bermajlis denganku, bahkan belum lahir di saat aku hidup. Tapi dia sanggup beriman kepada aku dan apa-apa yang kubawa. Maka kita adalah orang yang hebat menurut Rasulullah. Maka kita adalah orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Sudah sepatutnya kita pun merindukan Rasulullah SAW. Sebagaimana cinta dan rindunya Rasulullah SAW. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana maksud dan hikmah tujuan disyariatkannya Jumat berjamaah adalah agar kaum muslimin setidak-tidaknya di setiap pekannya dapat motivasi, update keimanan, dapat masukan-masukan ruhiyah sehingga membuat kita bisa terjaga. Maka saudara yang dirahmati Allah SWT, janganlah kita jadikan Jumat ini hanya sekedar formalitas, menghilangkan diri dari kewajiban. Maka jadikanlah Jumat ini sebagai target bagi kita, sebagai tahapan bagi kita untuk bisa kita menyusun ketakwaan dan keimanan kita di setiap pekannya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Al-Qur'an surat Hud ayat 15 sampai 16. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari firman Allah Subhanahu wa taala yang barusan kita bacakan tadi, khatib ingin menyampaikan sesuatu hal yang berkaitan dengan bagaimana agar proses kehidupan kita menjadi hidup yang berarti di dunia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ingin kita sampaikan adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan niat. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan tadi, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia ini semata dan perhiasan-perhiasannya, maka akan kami berikan kepada mereka apa yang menjadi niat dan keinginan mereka. Tetapi sesungguhnya dari apa yang mereka lakukan itu tidak akan kami hitung sebagai kebaikan di akhirat nanti. Kemudian kata Allah, dan mereka itu adalah orang-orang yang di akhirat nanti tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Dan hilanglah dari apa-apa amal-amal yang telah mereka lakukan, serta kebatilan-kebatilan yang telah mereka lakukan selama mereka hidup. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah di sini menyampaikan kepada kita bahwasanya kita hidup di dunia ini berbuat, beramal, hendaknya lah semua itu kita niatkan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Sedangkan keuntungan-keuntungan duniawi dan materi adalah bonus yang bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Intinya adalah kita berbuat di dunia ini untuk kehidupan kita di akhirat, untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila ada orang yang berbuat sekuat tenaga di dunia ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah pasti akan menundukkan dunia ini untuk kita. Jangan sampai kita tunduk kepada dunia ini kemudian kita lupa untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu hadis dijelaskan, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi kata Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap perkara, amal, perbuatan seorang hamba itu tergantung kepada niatnya. Bila seorang hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan suatu perjalanan yang dia niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menuliskan itu sebagai kebaikan di dunia maupun di akhirat. Allah akan meluluskan, bantu permudah jalan dia di dunia, dan Allah akan mudahkan jalan bagi dia di akhirat nanti. Tapi barang siapa yang melakukan perjalanan, yang melakukan perbuatan amal,
yang dia semata-mata hanya untuk mencari kemaslahatan dunia, sesungguhnya dia hanya akan mendapatkan dunia dan di akhirat dia tidak akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin kita perjelas di sini? Yang ingin kita perjelas di sini adalah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia, kita sebagai bangsa, kita sebagai umat, hendaklah hidup kita mulakan, kita kuatkan apapun yang ingin kita lakukan dengan niat sebenar-benar niat. Maka daripada itu niat ini adalah suatu yang sangat urgen dalam Islam. Ada 3 poin yang ingin juga saya sampaikan. Di dalam Islam, niat itu adalah pertama pangkal dari setiap perbuatan. Maka saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila orang yang sudah salah niat dalam melakukan sesuatu, maka sulitlah bagi dia untuk konsisten dalam melakukan perbuatan tersebut. Maka tidak hanya dalam Islam, dalam dunia profesionalisme kerja, kita mengetahui ada itu visi dan misi. Visi dan misi merupakan bentuk lain daripada niat. Sedangkan dalam Islam kita sudah diajarkan bagaimana kita ketika berbuat, kita harus mengingat niat dan tujuan kita melakukan sesuatu tersebut. Jadi niat adalah suatu pangkal sebelum kita melakukan sesuatu apapun yang ingin kita lakukan. Kedua, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat juga adalah suatu hal yang besar dalam Islam. Bahkan niat merupakan syarat dan rukun dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ada orang yang melakukan salat, dia salat tapi dia tak berniat sebetulnya melakukan salat, maka salatnya tidak dianggap sah dalam agama, dalam kajian fikih. Maka ketika kita melakukan ibadah apapun, seharusnya diawali, dibarengi dengan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat juga adalah suatu hal yang besar karena niat dalam Islam merupakan suatu cara dan sarana untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagaimana kita ketahui, orang yang berniat untuk berbuat baik saja, dia sudah dapat pahala niat. Belum dia lakukan perbuatan baik tersebut, tapi sudah dia mendapat pahala dari niatnya tersebut. Bahkan bila dia ternyata tak sanggup melaksanakan apa yang sudah dia niatkan dari kebaikan tadi itu, dia tetap mendapatkan pahala kebaikan karena pahala niatnya tadi itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana juga urgensi niat dalam Islam? Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat, ada seorang, termasuk seorang muslim yang hidup di zaman Rasulullah SAW, bernama Qazman. Qazman ini ketika diserukan panggilan jihad, dia tidak datang. Kemudian kaum muslimin pada waktu itu mengolok-olok dia. Wah, Qazman penakut, Qazman tidak berani ikut berjihad dan lain sebagainya. Kemudian Qazman ini pun akhirnya tersinggung. Lalu akhirnya dia berangkat menyusul pasukan kaum muslimin untuk berjihad. Lalu luar biasa hebatnya ketika dia berjihad. Berapa musuh yang dia bunuh sampai akhirnya dia pun mati ketika perang bersama kaum muslimin. Lalu para sahabat mengagung-agungkan, luar biasa Qazman, keberaniannya, bahkan dia sampai syahid. Lalu apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Qazman meninggal bukan karena niatnya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala berjihad bersama kita, tapi Qazman niatnya untuk menunjukkan bahwasanya dialah pahlawan, dialah orang hebat, dialah orang yang tak gentar melawan musuh. Maka Qazman lelah, segala tenaga dia curahkan, tapi yang dia dapat malah neraka. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak amal yang sudah kita lakukan di dunia ini, berapa banyak pekerjaan yang sudah kita lakoni, profesi kita, apapun jabatan kita, sudah berapa tahun kita meniti karir. Kalau ternyata apa yang kita lakukan tersebut hanya untuk memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh merugilah kita. Maka dalam Islam ada istilah tajdidun niyah, perbaharui niat. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan mulai detik ini, mulai hari ini kita perbarui niat kita. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun amal yang mau kita buat, kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puluhan tahun kita bekerja tidak
menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah apa yang kita lakukan selama kita hidup ini tidak hanya sebagai ajang untuk mencari kesuksesan dunia, tapi juga menjadi kesuksesan di akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara niat ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Sebagaimana kita ketahui, setiap khatib selalu mengatakan, selalu membacakan ayat, janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam dan beriman. Lalu pasti kita bertanya, bagaimana kita bisa memastikan bahwasanya kita akan meninggal dalam keadaan beriman dan berislam? Ini ada hal yang rumit untuk dipastikan. Karena sungguhnya kita tidak tahu apakah saat kita meninggal itu posisi kita sedang dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama menjelaskan bahwasanya ada sebenarnya cara untuk kita insya Allah bisa meyakinkan diri kita mati dalam keadaan berislam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan bertakwa walau dalam keadaan apapun. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan niat. Maksudnya bagaimana? Contoh, kita berangkat kerja. Bila kita tidak meniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak kita niatkan amal kita untuk pertama berjihad mencari nafkah, kemudian mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita lupa bahwasanya sungguhnya yang kita lakukan, berangkatnya kita kerja tidak menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebelum kita berangkat, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku berangkat bekerja untuk membantu umat, membantu membangun bangsa, kemudian mencari nafkah untuk anak istriku dan keluarga. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala, aku berangkat kerja ini untuk mencari juga ridho-Mu ya Allah, agar aku bisa mendapatkan materi untuk kehidupanku, agar aku bisa senantiasa mengabdi padamu ya Allah. Bismillah kita berangkat menuju pekerjaan kita. Ternyata Allah berkehendak lain. Di perjalanan Allah mencabut nyawa kita. Ketika Allah mencabut nyawa kita, apakah bisa kita pastikan kita mati dalam keadaan beriman dan berislam? Insya Allah, karena kita sudah meniatkan perjalanan kita tadi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka berangkatnya kita kerja menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mencari nafkah, ibadah berjihad untuk membangun negara dan umat dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita pada saat itu meninggal dunia, kita meninggal dalam keadaan beribadah. Orang yang meninggal dalam keadaan beribadah sudah bisa dipastikan adalah orang yang husnul khotimah. Ternyata tak sulit untuk mencari husnul khotimah. Cuman kita yang kadang melupakan dan lalai bahwasanya niat adalah pokok daripada bagaimana cara kita mati nantinya. Misalnya pun kita tidur. Sebelum kita tidur kita baca doa, bismikallahumma ahya wa amut. Ya Allah, aku tidur ya Allah. Aku niatkan istirahat agar besok aku bisa beribadah kembali kepadamu ya Allah. Ternyata Allah berkehendak lain. Allah cabut nyawa kita ketika kita tidur, tak bangun lagi. Maka ketika kita meninggal dalam tidur kita itu, kita meninggal dalam keadaan beribadah. Ibadahnya apa? Tidur. Maka meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Padahal kita mati sedang dalam keadaan tidur. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu contoh kecil. Sesuatu yang mungkin kita bilang nilainya tidak ada menurut mata zahir kita. Sedangkan yang kita lakukan macam-macam yang kita lakukan. Kita membangun negeri, membangun umat, mendidik anak bangsa. Banyak sekali profesi kita yang kita lakukan. Maka kembali perbarui niat kita. Tajdidun niyah. Setiap apapun yang kita lakukan, kita niatkan pertama untuk menjadi itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita niatkan dengan niat-niat yang baik, insya Allah dengan bagaimana cara pun kita meninggal, bila dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan niat untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khotim dan kita meninggal dalam keadaan status menjadi seorang pejuang. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, niat juga adalah suatu hal yang membuat negara kita ini, sebagaimana kita peringati, yaitu bebas dari penjajahan bangsa asing. Kalaulah pejuang-pejuang kita dulu, Jenderal Sudirman dan
Orang-orang pejuang di zaman itu, niat mereka hanya untuk mencari pangkat jabatan setelah kemerdekaan. Maka sungguh Allah tak akan berikan kemerdekaan itu kepada kita. Tapi lihat, pejuang-pejuang kita, bagaimana mereka, bagaimana Jenderal Sudirman setelah merdeka, dia serahkan jabatan dia sebagai pimpinan tertinggi seluruh Indonesia, dia memimpin tentara, dia serahkan jabatannya. Padahal setelah kemerdekaan itulah paling nikmat untuk meniti karir baginya. Tapi sungguh karena niatnya adalah untuk memerdekakan bangsa ini, niatnya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dunia pun tunduk di hadapan mereka. Itulah contoh-contoh orang-orang yang berniat dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu ada pada diri kita masing-masing, semua kita anak bangsa ini, insya Allah, jangankan keluarga dan diri kita, negara kita pun akan menjadi negara yang hebat. Demikianlah kiranya mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk menanamkan niat dalam diri kita, agar senantiasa setiap amal apapun yang kita lakukan, kita niatkan untuk hal-hal yang kita dasarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah wa innallaha amarna bi amrin azim. Amarna bis salatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ansurna ya Allah wansuril muslimina mustad'afina fi Palestin wansuril mujahidin wa wahid sufufahum wa dammir a'da'ahum wa a'da'ad-din wansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin ya Allah binasrikal azim ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya Allah irfa' maradahum ya Allah. Allahumma ja'al rasasu aduwihim bardan wa salaman ya Allah ya mujibas sa'ilin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wattaqullaha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Aqimus shalah.